Jemaat Tuhan, GBI Kuningan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita dapat kembali lagi dalam ibadah Eva. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, menyertai keluarga kita, menyertai pekerjaan kita, dan menyertai segala hasil usaha kita. Kita mau berdoa sebelum kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini, malam yang indah ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk menaikkan segala doa kami, untuk menaikkan segala syukur kami. Izinkan kami Tuhan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi setiap hati kami. Biarlah penyembahan kami Tuhan dapat meninggikan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kekurangan. Kau Tuhan telah sucikan kami di atas kayu salib-Mu dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun kami berada, biarlah Tuhan menyertai kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan, kita mau naikkan segala penyembahan kita, kita mau naikkan segala syukur kita kepada Tuhan malam hari ini. Kita mau fokuskan hati kita, kita mau fokuskan diri kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. God
Kami yakin
kami dengarkan firman-Mu, ketika kami menyembah-Mu, kami bisa rasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada, Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Bapa. Haleluya. Kita mau katakan pujian sebelum dengarkan firman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjagaku kuat. Karena Kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yes Lord, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, ku yakin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjagaku kuat. Kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Amin Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Dengan senang hati katakan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi-Mu Tuhan,
Tak ada yang tak mungkin, mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Bersyukur Yesus, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya namamu semakin dimuliakan, namamu yang semakin disenangkan melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui suara kami, melalui hati kami yang paling dalam Tuhan. Biarlah Kau Tuhan terima Tuhan Yesus. Biarlah namamu Tuhan semakin kami tinggikan, semakin kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan, menjadi berkat, menjadi benih-benih yang dapat kami tabur dimanapun Tuhan kami berada Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan melalui firman ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan sama-sama mendengar tentang firman Tuhan. Saya akan membawakan tema kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita bisa baca di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada, di dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan cara membuka Alkitabnya atau membuka Android-nya. Judul perikopnya tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon supaya jangan berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang menjadi sempurna, kepada Yesus pengantara perjanjian, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Janganlah supaya kamu menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga."
Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, amin buat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penulis Ibrani menekankan bahwa kita hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Apa yang harus kita lakukan di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu? Bapak Ibu bisa jawab kalau bisa di kolom komentar. Nah, saya akan membawakan ada 3 poin pada malam hari ini mengenai kerajaan yang tak tergoncangkan. Poin yang pertama, mengenal Sang Raja. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-24. Nah, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Di dalam kitab Ibrani, Yesus Kristus memperkenalkan sebagai Raja yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan hal-hal penting bagi orang Yahudi. Nah, Yesus Sang Raja lebih tinggi dari Musa dan keimamatan Harun atau Lewi dari sistem korban di bait suci, bahkan dari malaikat. Nah, karena Sang Raja adalah pribadi yang sangat mulia, mereka tinggal di dalam kerajaannya mendapat jaminan kekuatan dan kemenangan. Pertama-tama kita harus mengenal Raja kita, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah baca di dalam kitab Ibrani bahwa Yesus diperkenalkan sebagai Raja yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan hal-hal penting bagi orang Yahudi pada saat itu. Dan kita juga harus mengenal bahwa Yesus Sang Raja lebih tinggi dari Musa. Nah, dari keimamatan Harun, nah itu juga kita harus mengenal Yesus Sang Raja dari keimamatan Harun atau Lewi dan dari sistem korban di bait suci, bahkan dari malaikat. Nah, itu mengapa sebabnya Allah disebut Sang Raja dan kita dapat mengenal Sang Raja karena ada hal-hal yang saya sebutkan tadi, karena Sang Raja adalah pribadi yang sangat mulia. Mereka yang tinggal di dalam kerajaannya mendapat jaminan kekuatan dan kemenangan. Kita mengetahui bahwa raja akan memberikan atau akan memerintah setiap rakyat-rakyatnya, setiap anak-anaknya, setiap orang yang dipimpinnya. Kita mengenal raja yang ada di setiap waktu kita, yang ada di setiap musim hidup kita, di setiap situasi hidup kita, yang selalu ada dimanapun kita berada. Kita harus sama-sama mengenal Raja, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan. Nah, jika Yesus adalah Raja dalam hidup kita, apa yang seharusnya kita lakukan baginya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa menjawab, jika Yesus adalah Raja dalam hidup kita, apa ya yang seharusnya kita lakukan bagi Raja? Nah, kita mengetahui bahwa
Yesus adalah Raja yang sangat setia dalam kehidupan kita. Raja yang adil, Raja yang tahu situasi hati kita, yang mengenal hati kita, bahkan yang mengenal hidup kita. Dan kita harus melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, yaitu kita harus melakukan apa yang difirmankannya melalui Alkitab. Nah, apa yang harus kita lakukan bagi Raja? Apa yang Bapak Ibu harus lakukan bagi Raja? Yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan, yaitu kita mungkin melakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu yang dapat menyenangkan hati Tuhan, yang dapat memberikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ya, sebagai manusia mungkin kita tidak sempurna sebagai anak-anaknya Raja, tapi Tuhan ingin kita melakukan apa yang menjadi keinginannya yang disampaikan melalui firman Tuhan. Kita lebih sering bertemu dengan Raja melalui doa kita, melalui pujian penyembahan kita, melalui ya mungkin kita bisa melakukannya bagi Raja kita, yaitu melayani Dia, melayani pribadinya, melayani pekerjaannya, yaitu melayani orang-orang mungkin. Biarkan Tuhan sendiri yang akan berbicara ketika kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan, maka kita akan disebut atau kita sudah melakukan apa yang harusnya kita lakukan untuk memuji Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah poin pertama. Nah, poin yang kedua adalah mendengar Sang Raja. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-25. Janganlah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Nah, ayat yang ke-25 itu yang bicara tentang menghormati Sang Raja. Yang pertama adalah ada mengenal Sang Raja, yang kedua adalah mendengar Sang Raja di ayat yang ke-25. Nah, Yesus Sang Raja adalah pribadi yang menyampaikan firman-Nya, yang harusnya dilakukan setiap warga kerajaan. Nah, apa yang dilakukan warga kerajaan? Seperti kita disebut sebagai warga kerajaan. Nah, yang pertama mendengar dengan pengertian. Dan yang kedua adalah melaksanakan apa yang menjadi titah Sang Raja. Nah, siapa yang menolak dan meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat menerima upah atau balasan. Seperti yang di poin kedua ini, yaitu mendengarkan Sang Raja. Yang pertama kita mendengar dan pengertian. Ketika Raja memberikan suatu perintah, yaitu melalui firman Tuhan, maka kita membaca dan kita dapat memahami, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk dapat mengerti apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada diri kita. Nah, melalui itulah kita dapat melaksanakan apa yang menjadi titah Sang Raja. Nah, sebagai warga kerajaan, kita harus melakukan apa yang menjadi titah Sang Raja, yaitu apa yang telah disampaikannya melalui firman Tuhan, melalui Alkitab ini, gitu Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini. Nah,
Siapa yang menolak dan meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang tak menerima upah atau balasan. Siapa yang menolak dan meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat akan menerima upah atau balasan. Kita bisa baca di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan adalah warga kerajaan yang tidak meremehkan firman Tuhan. Dan saya percaya juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada malam hari ini adalah warga jemaat yang taat kepada perintah dan akan melakukan apa yang menjadi perintah Sang Raja kita, dan seperti yang dikatakan firman Tuhan bahwa kita akan menerima balasan. Kita melakukan sesuatu bukan karena kita ingin menerima balasan, tapi kita percaya, saya yakin bahwa kita melakukan firman Tuhan karena kita mematuhi apa yang, atau kita sebagai warga mendengarkan dan dengan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan untuk dunia ini. Kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan, kita melakukan ini bukan karena ada bermaksud lain, karena ingin mendapatkan upah atau balasan, meskipun firman Tuhan mengatakan seperti itu, tapi motivasi kita tetaplah untuk mendengarkan Sang Raja, bukan motivasi untuk mendapatkan upah atau menerima upah. Sebagai warga kerajaan yang baik, kita melakukan dengan senang hati, melakukan dengan kekuatan kita, melakukan dengan kemampuan kita, apa yang menjadi titah raja kita, yang menjadi titah Sang Raja kita. Namun kita pertama-tama tidak usah memikirkan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Namun yang pertama kita pikirkan yaitu adalah bagaimana atau apa respon kita mengenai titah raja tersebut. Ya, meskipun secara manusia kita melakukan segala sesuatunya itu ingin mendapatkan sesuatu hal yang dapat menguntungkan bagi kita, tapi ketika kita melakukan ada motivasi yang terselubung Bapak Ibu, nah percayalah kita sebagai manusia tidak akan pernah merasa puas. Nah, oleh sebab itu kita harus mendengarkan raja kita, melakukan titah raja kita, ya karena kita percaya kita akan dapat menyenangkan hati raja kita. Kita percaya bahwa kita mau menjadi warga jemaat yang mendengarkan dan mau mengerti dan melaksanakan apa yang menjadi titah raja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada pertanyaan, apa yang Anda lakukan untuk semakin memahami kebenaran Alkitab? Nah, apa yang Anda lakukan untuk semakin memahami kebenaran Alkitab? Nah, kita yang perlu kita lakukan, kalau Bapak Ibu menjawab, bisa diketik dalam kolom komentarnya. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk semakin memahami kebenaran Allah? Yang dapat kita lakukan untuk memahami kebenaran Allah, yang pertama kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, dan kita jangan lupa meminta tuntunan Roh Kudus agar kita dapat memahami setiap kebenaran
Alkitab. Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang bertanya, ketika saya membaca Alkitab, saya tidak mengerti apa yang Alkitab sampaikan kepada diri saya. Tapi percayalah, ketika kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk Roh Kudus pimpin dalam baca Alkitab, maka kita akan diberikan kemampuan untuk mengerti setiap apa yang disampaikan melalui Alkitab, kebenaran Alkitab, firman Tuhan. Nah, jika kita ingin memahami firman Tuhan, nah kita harus melakukan apa yang menjadi pesan pada saat kita membaca. Kita melakukan apa yang menjadi kebenaran Alkitab. Setelah kita melakukannya, maka kita akan memahami. Ternyata kebenaran Alkitab sangat-sangat membuat kita semakin memahami, dan kita juga akan memberikan hal yang Tuhan inginkan, yaitu adalah mendengarkan dan melaksanakan titah raja. Nah, pertanyaan yang kedua, apa tantangan yang Anda hadapi? Mungkin menurut saya tantangan yang dihadapi, kita sebagai manusia tidak pernah ingin mencoba. Kita selalu tidak mau untuk mencoba, tetapi ketika kita mencoba sekali saja, pasti itu akan membuat kita merasa ada kesenangan pribadi. Tantangan yang kita hadapi dalam memahami kebenaran Alkitab, ya mungkin itu tadi, kita kurang mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan. Nah, saya yakin dan percaya ketika kita minta hikmat dari Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, maka kita akan memahami kebenaran Alkitab. Mungkin tantangannya membaca Alkitab bosan bagi diri kita, tapi ketika kita melakukannya selama sebulan atau 21 hari sampai 1 bulan, percayalah kebiasaan itu atau ketika kita tidak melakukannya, maka kita akan merasa bahwa ada yang kurang dalam hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, itu adalah poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga adalah menghormati Sang Raja. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, poin yang ketiga yang saya akan bahas pada malam hari ini adalah menghormati Sang Raja. Ayat 28 dengan jelas bahwa marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihin dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sadar bahwa mereka hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, akan hidup penuh hormat terhadap rajanya. Nah, orang-orang yang sadar akan hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, maka orang-orang tersebut akan hidup dengan penuh hormat terhadap rajanya. Ketika kita tidak sadar akan hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, maka kita akan merasa hidup kita itu tidak menghormati raja. Tetapi ketika kita sadar
bahwa kita hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, akan hidup dengan penuh hormat terhadap rajanya. Bentuk penghormatan sebagai ucapan syukur. Nah, ada dua. Yang terutama itu adalah beribadah. Beribadah dan yang kedua adalah berdoa. Nah, melalui ibadah dan berdoa, kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Sang Raja, kita menghormati Raja kita. Ketika kita beribadah dan berdoa, kita menghormati Raja kita. Itu adalah Yesus Kristus. Dengan cara yang berkenan, ketika kita beribadah tetapi kita tidak berkenan, ya sama saja itu hal yang sia-sia. Tetapi ketika kita beribadah dengan cara yang berkenan, maka kita telah menghormati Raja kita. Nah, yang kedua adalah penuh hormat dan takut akan Dia. Ketika kita beribadah, berdoa dengan penuh hormat dan takut akan Dia, kita telah menghormati Sang Raja kita. Sebagai manusia, mungkin beribadah menjadi kebiasaan kita, namun saya yakin dan percaya pada malam hari ini Bapak Ibu beribadah bukan karena kebiasaan pada hari Minggu, tapi karena kita menghormati Sang Raja kita, karena kita menghormati sebagai ucapan syukur kita, karena Tuhan berikan kita kesehatan pada satu minggu itu, karena Tuhan melindungi kita pada satu minggu itu. Mungkin ada kejadian-kejadian yang tak terduga, namun Tuhan memberi kekuatan, memberi hikmat pada hari itu, maka kita mengucap syukur kepada Allah ketika kita beribadah. Beribadah tidak hanya dilakukan pada hari Minggu saja menurut saya, ya beribadah secara pribadi, berdoa secara pribadi, itu adalah sebuah peribadahan yang Tuhan lihat adalah apakah kita melakukan cara yang berkenan sesuai dengan keinginan Yesus Kristus. Apakah kita beribadah sesuai dengan isi hati kita yang baik karena kita mau menghormati Sang Raja kita. Nah, penuh hormat dan takut akan Dia. Ketika kita beribadah dan berdoa, kita percaya kita menaruhkan hormat kita dan kita saling melakukan untuk menghormati Raja kita. Kita melakukan ibadah dan doa dengan penuh hormat dan takut akan Dia, takut akan Tuhan, takut akan Yesus. Nah, itu adalah tugas sebagai warga kerajaan untuk menghormati Sang Raja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai warga kerajaan yang baik, marilah kita beribadah dengan rasa berkenan, penuh hormat dan takut akan Dia. Nah, sebelumnya sudah ditegaskan agar tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi semakin giat melakukannya karena Sang Raja segera datang. Kita bisa baca di dalam Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekati. Nah, mungkin dari beberapa kita yang melakukan ibadah dengan motivasi yang salah agar bertemu teman atau agar bertemu dengan orang-orang lain, bahkan motivasi kita saat ibadah ya hanya untuk mengabsen wajah kita saja kepada gembalanya. Tapi ketika motivasi kita salah, percayalah secara tidak langsung kita tidak menghormati Raja kita. Yang Raja ingin lakukan adalah
agar kita beribadah yang berkenan, hormat, dan takut akan Dia. Agar kita tidak menjauhkan pertemuan ibadah. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang jarang ibadah dalam setahun, mungkin ibadahnya hanya di awal bulan dan di akhir tahun. Nah, mungkin ada ibadah yang bolong-bolong, tapi saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, saya yakin bahwa ibadah itu tadi tidak hanya dilakukan dengan kita datang ke gereja, namun ibadah yang kita lakukan bisa mungkin secara pribadi dan secara yang berkenan. Mungkin ibadah yang berkenan itu adalah ketika kita melakukan ibadah dengan penuh hormat dan rasa takut akan Dia. Tetapi semakin kita giat melakukan karena kita yakin bahwa Sang Raja akan segera datang seperti yang dikatakan firman Tuhan, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, sebagai warga kerajaan, marilah kita beribadah, jangan menjauhi diri kita terhadap pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Nah, ternyata menasihati di firman Tuhan katakan termasuk juga ibadah yang berkenan. Nah, tetapi menasihati yang berkenan bukan hanya menasihati dengan cara yang salah, namun kita harus menasihati dengan cara yang benar, yang dapat orang terima dengan sukacita, yang dapat orang terima dengan penuh kesadaran akan dirinya bahwa dirinya itu salah. Nah, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan hidup beribadah kepada Sang Raja? Nah, Bapak Ibu bisa menjawab ini secara pribadi. Nah, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk meningkatkan hidup beribadah kepada Sang Raja? Nah, menurut saya cara yang saya lakukan untuk meningkatkan hidup beribadah, untuk meningkatkan hidup beribadah kepada Sang Raja, ya saya yakin bahwa setiap ibadah dan doa yang kita lakukan dengan cara berkenan dan penuh hormat dan takut akan Dia, itu adalah ibadah yang akan meningkatkan hidup beribadah kepada Sang Raja. Kita bisa melakukan firman Tuhan pada malam hari ini, itu juga akan menghormati Sang Raja kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, itu mungkin menjadi salah satu kita menghormati Sang Raja kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membawa kita beribadah dengan berkenan dan takut akan Tuhan. Nah, selagi motivasi kita baik, maka itu akan berkenan kepada Tuhan. Nah, poin inilah yang saya bawakan pada malam hari ini. Ketiga poin ini, biarlah kita sama-sama melakukannya, sama-sama menjadi warga kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Marilah kita sama-sama sebagai jemaat kita menjadi warga kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita dapat mengenal Sang Raja, mendengarkan Sang Raja, dan menghormati Sang Raja. Nah, amin buat firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur karena kami mendengarkan firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan di setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat kepada setiap kami. Lindungilah dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini menjadi pembelajaran, menjadi
motivasi kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan sampaikan sebagai warga kerajaan yang baik, sebagai kerajaan yang tak tergoncangkan. Apa yang baik, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih.